Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman senantiasa sehat selalu dan senantiasa mendapatkan rezeki yang melimpah serta kehidupan yang berkah. Pada video kali ini teman-teman, saya akan kembali membagikan informasi atau ilmu tentang candlestick teman-teman ya. Dimana dengan ilmu candlestick ini, teman-teman bisa bermain ya di trading apapun ya, baik di binary option, forex, cryptocurrency, atau bahkan di saham teman-teman. Di video kali ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya, di mana kemarin saya sudah memberikan informasi bahwa candlestick seperti ini informasinya kenaikan ya, terus jika seperti ini informasinya kenaikan. Namun kita kemarin masih belum membahas teman-teman mana sih informasi kenaikan itu yang terkuat begitu ya. Dan mana informasi dari candlestick yang menginformasikan penurunan terkuat begitu. Jadi informasi terkuat itu sangat penting sekali untuk menentukan arah harga di market kira-kira kemana, dan mungkin di video ketiga nanti saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana cara penggunaannya di market, baik di binary option ataupun di forex terutama begitu ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Sebelum saya rumuskan dulu, sebelum saya jelaskan ya mana sih dari karena di sini jika kita lihat ini informasinya naik teman-teman ya, candlestick ke-8 kan ini ya. Oke. Candlestick ke-8 itu kan ini informasinya naik kan ya. Nah, kira-kira antara candlestick ke-8 ini dengan candlestick ke-4 dan candlestick pertama ini sama-sama menginformasikan kenaikan, juga ke-9 ini, kira-kira mana sih yang lebih kuat informasi kenaikannya begitu ya. Oke, jadi sebelumnya seperti ini teman-teman, saya jelaskan bahwa di candlestick itu untuk mengetahui kekuatan antara kekuatan harga ya, informasi kenaikan atau penurunan itu berdasarkan jumlah hasil dari penjumlahan rasio antara body dengan sumbunya teman-teman, dengan akumulasi sumbu atas dan sumbu bawahnya begitu ya. Jadi yang kita jumlahkan itu di sini, oh ini bodinya sekian begitu ya, body sekian ditambah sumbunya ini berapa nih, sumbunya ini berapa, kalau hijau ya positif sumbunya begitu, kalau sumbu bawah ini ya negatif hitungannya begitu ya. Nah, contoh di sini ini satu teman-teman ya. Ini kenapa bimbang? Kalau kita hitung teman-teman, kenapa ini bimbang? Di sini bodinya satu, terus sumbunya 1, 2, 3, 4. Oh, 4, 1 tambah 4, 5. Dikurangi ke bawahnya minus 5 teman-teman. Berarti hasilnya 5 tambah minus 5 hasilnya 0. Itu artinya bimbang. Makanya kenapa di sini candlestick kelima ini hasilnya bimbang teman-teman ya. Di sini karena kenapa hitungannya hasilnya 0 begitu. Nah, semakin tinggi hasil hitungan positif teman-teman, misalkan hasilnya 5, 7, 8 itu semakin tinggi, maka informasi kenaikannya semakin tinggi teman-teman. Begitu juga kalau penurunan, ketika informasinya penurunan itu hasil hitungannya min 1 dengan min 5 misalkan ya, dengan negatif 5 ya pastinya informasi penurunannya jauh lebih kuat yang negatif 5 begitu ya. Oke, di sini mungkin yang kemarin download aplikasinya terkunci begitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa mendownloadnya lagi mungkin ya, teman-teman unprotect saja begitu ya. Nah, di sini sudah saya jelaskan teman-teman. Sudah saya buka rumusnya, bahwa rumus pada candlestick hijau itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita menghitung antara body ditambah dengan rasio sumbu atas dan akumulasi sumbu ya, akumulasi sumbu atas dan sumbu bawah, di mana sumbu atasnya ini positif dan sumbu bawahnya negatif begitu ya. Oke, jadi bisa kita simpulkan teman-teman bahwa akumulasi sumbu itu ini adalah akumulasi sumbu ya, yang kanan ini teman-teman, di mana akumulasi sumbu itu dihitung sumbu atas ini adalah high-nya ya, harga tertingginya dikurang body, berarti sumbunya 1 teman-teman ya. Sumbu hijaunya 1 dan ditambah sumbu bawahnya ini, low-nya ini negatif 3 begitu teman-teman ya. Jadi contoh nih, dari sini candlestick ke-9 misalkan ya. Candlestick ke-9 itu jika kita lihat teman-teman, low price-nya ini kan turunnya 1, sebentar saya masukkan dulu angkanya ya, yang benar ya. Di sini open price-nya dia di harga 10 ya, open price candlestick ke-9 di harga 10.
Terus dia high price-nya berada di angka 15. Oh, berarti ini salah ya, candlestick ke-9 ini high price-nya berada di angka 17 teman-teman ya. Terus dia close price, low price-nya itu berada di angka 7 ya. Terus close price-nya berada di angka 16 begitu ya. 16. Dengan seperti ini teman-teman, kita bisa tahu nih bahwa candlestick ini memiliki ukuran bodinya itu adalah 6 teman-teman. Karena kenapa? Jika kita hitung dari open price ini, dia naik 6 tangga nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan dia memiliki harga tertinggi itu sebanyak 7 angka teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi harga tertingginya itu 7 ya, high price-nya 7. Dan dia memiliki harga negatif, low price-nya itu turun 3 poin teman-teman, 1, 2, 3 seperti itu ya, dia turun di sini. Nah, dengan seperti itu kita bisa mendapatkan bahwa informasi dari high price itu adalah harga tertinggi ya, di mana open price ditambah adalah harga tertinggi dikurangi open price begitu. Intinya dari candlestick ini kita bisa mendapatkan hitungan seperti ini teman-teman ya. Dari candlestick ke-9, bodinya itu 6, terus high price-nya 7 dan low price-nya negatif 3. Nah, jika kita jumlahkan ini hasilnya 4 teman-teman. Berarti candlestick ini menginformasikan kenaikan begitu ya. Jadi hitungannya seperti itu ya. Itu untuk candlestick bullish ya. Jadi dengan demikian kita bisa melihat juga teman-teman mana nih informasi yang terkuat dari candlestick ini begitu ya. Dari berdasarkan apa? Berdasarkan informasi dari angka-angka ini teman-teman, angka-angka yang didapatkan begitu ya. Oke, sebentar. Nah, jika kita lihat teman-teman, candlestick ketiga, candlestick pertama ini informasinya naik ya. Jadi jika dia tidak overload teman-teman, nah ini informasinya naik masih ya. Jadi dia ini sebenarnya karena nggak ada sumbu itu cenderung kuat begitu. Namun ketika dia ada sumbu yang lebih panjang ya, ada sumbu panjang atas, itu semakin kuat teman-teman. Jadi candlestick hijau itu, baik candlestick hijau maupun merah, itu cenderung ikut sumbu ya. Jadi teman-teman perhatikan sumbunya saja. Nah, kalau kita lihat di sini berdasarkan hasil hitungannya teman-teman ya. Sebentar. Nah, dari sini ya, candlestick ini jika kita lihat ini informasinya naik ya teman-teman ya. Ini naik. Nah, dari sini ada bodinya ini 3, candlestick keempat ya, bodinya 3, dan dia harga tertingginya itu 8 teman-teman ya. Dimana dari 10 ke 18 dia naik 8 pips begitu, 8 kenaikan lah begitu ya, 8 poin. Nah, ini hasilnya, hasil dari candlestick keempat ini adalah 8 teman-teman ya. Jadi hasil candlestick keempat ini 8. Nah, candlestick ke-8 ini informasinya juga naik teman-teman, tetapi karena ada sumbu bawah ya, candlestick ke-8 ini sebentar, kita masukkan dulu ke rumusnya ya. Di sini candlestick ke-8 ya, dia open price di harga 10, terus dia close di harga 19 ya. Low price-nya itu berada di angka 9, berarti low price-nya ini negatif 1 teman-teman. Close price-nya dia close di angka 16. Nah, hasilnya itu 8. Berarti candlestick yang bodinya lebih pendek daripada sumbunya seperti ini ya, tidak ada sumbu bawah, maka dia informasinya hampir sama dengan candlestick yang berbentuk seperti ini teman-teman ya. Informasi kenaikannya itu cenderung sama begitu ya. Karena kenapa? Sama-sama menghasilkan angka 8 begitu ya. Oke, jadi bisa kita ambil kesimpulan jika seperti ini untuk di candlestick hijau ya. Untuk candlestick hijau, ketika candlestick ini tidak ada sumbu bawahnya teman-teman ya, tidak ada sumbu bawahnya seperti ini, maka dia lebih kuat daripada yang ada sumbu bawahnya teman-teman. Contoh nih, kita masukkan ke rumus ya, kita buat candlestick yang sama seperti ini ya. Sebentar, ini saya naikkan di mana harga tertingginya sama, bodinya sama seperti ini ya misalkan. Nah, tetapi di bawah ada sumbu teman-teman.
Nah, jika kita masukkan ke rumusnya, untuk candlestick kita fokus ke dua candlestick ini dulu lah ya. Kita fokus pada dua candlestick ini. Nah, jika kita lihat teman-teman, candlestick kelima saat ini ya, dia open price di harga 10 ya, terus high price-nya dia berada di angka 18 ya. Berada di angka 18 sama dengan candlestick keempat ya, terus low price-nya dia berada di angka 8 ya. Karena dia turun 2 poin teman-teman. Nah, close price dia itu berada di angka 13 ya, sama dengan candlestick keempat. Oke, informasinya sama-sama kenaikan teman-teman ya. Tetapi jika kita lihat teman-teman, candlestick hijau ini sumbunya di atas sama ya, tetapi ketika di bawah ada sumbu itu dia akan lebih lemah kenaikannya teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Kita fokus pada candlestick ini. Candlestick keempat ini hasilnya adalah kenaikan ya. Jika kita lihat di sini, candlestick keempat kenaikan, candlestick kelima juga kenaikan. Tetapi teman-teman, candlestick keempat itu angka hasilnya itu 8 dan candlestick kelima ini hasilnya 6. Berarti kesimpulannya begini, candlestick hijau itu cenderung ikut sumbu panjangnya ya, ikut sumbu atas ya untuk menginformasikan kenaikan. Tetapi juga perhatikan sumbu bawahnya. Jika ada sumbu bawahnya seperti ini, dia mulai informasinya naik tapi lemah begitu ya. Jadi informasinya naik tapi lemah. Nah, kalau seperti ini naik kuat teman-teman ya. Karena kenapa? Di bawah nggak ada sumbu begitu ya. Makanya di video-video saya ketika saya bermain biasanya menggunakan ilmu karakter candlestick, saya menyampaikan bahwa candlestick ini informasinya naik tapi dan kuat naik begitu. Karena kenapa? Nggak ada sumbu di bawah. Nah, ketika ada sumbu di bawah seperti ini, dia menginformasikan kenaikan tapi lemah begitu ya. Oke, selanjutnya candlestick ketiga. Candlestick ketiga ini kenapa informasinya penurunan teman-teman? Karena sumbunya ini jauh lebih panjang daripada body begitu ya. Hasilnya penurunan. Karena kenapa? Hasil hitungannya negatif 2 nih begitu ya. Oke, selanjutnya kita perhatikan candlestick ini, candlestick hijau ini teman-teman. Candlestick ketujuh. Candlestick ketujuh ini hasilnya, jadi ketika teman-teman menjumpai candlestick hijau misalkan, nah ini saya coba edit lah, saya samakan dengan yang depan ya. Kita samakan dengan yang depan, tapi di atas kita kasih sumbu teman-teman ya. Atau kita biarkan sumbunya aja yang bawah nih, kita samain begini ya. Oke. Di atas seperti ini ya. Nah, di sini kita kasih sumbu atas teman-teman. Nanti angkanya kita edit ya. Kita bandingkan candlestick ketiga dengan candlestick ketujuh. Candlestick ketujuh ini dia open di harga 10 open price-nya ya, terus high price-nya berada di angka 14 ya, 14 high price-nya, dan low price-nya berada di angka 5 ya. Terus dia close di harga 13 teman-teman. Oke. Di sini kita bisa melihat teman-teman ya, antara candlestick ketiga ini informasinya penurunan ya. Candlestick ketiga informasinya penurunan, dan di sini informasinya juga penurunan candlestick ketujuh. Tetapi informasi dari candlestick ini teman-teman ya, candlestick ini turunnya lebih kuat teman-teman, informasi penurunannya lebih kuat daripada candlestick ini begitu ya. Bisa difahami ya. Selanjutnya seperti ini, ketika kita melihat, jadi ketika masih ada sumbu di atas, ini berarti informasinya masih cenderung kuat begitu ya, masih informasinya turun tapi lemah begitu. Kalau seperti ini kuat turun. Nah, kalau seperti ini nih tadi, ini kuat naik ya, ini kuat naik karena tidak ada sumbu di bawah. Nah, ketika seperti ini naik ada sumbu bawahnya, ini berarti informasinya naik tapi lemah begitu. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi kalau ini informasinya kuat turun karena nggak ada sumbu di atas, ini informasinya turun tapi lemah begitu ya. Jadi informasi candlestick ini sama-sama menginformasikan penurunan, tapi jika tidak ada sumbu di atas seperti ini, itu lebih kuat informasi penurunannya. Jadi dia informasinya sudah menghabiskan harga di sini nih. Berarti dia sudah lemah untuk naik begitu. Sudah
kehabisan tenaga candlestick hijau ini di sini, sehingga dia menginformasikan penurunan kuat begitu. Hasilnya kenapa? Hasilnya juga negatif 2. Beda dengan yang ada sumbu atasnya. Kalau ada sumbu atasnya hasilnya negatif 1 tadi begitu ya. Jadi mungkin kalau di binary option terutama ya, kan teman-teman nggak bisa nih kalau di binary option itu teman-teman melihat berdasarkan memasukkan angka-angka harga seperti dari forex seperti ini kan nggak bisa ya kalau di binary option. Jadi teman-teman harus benar-benar menganalisa berdasarkan bentuk body dan sumbunya. Jadi informasinya sekali lagi saya sampaikan, kalau candlestick hijau ya seperti ini tidak ada sumbu di bawah ya, ini berarti dia lebih kuat informasi kenaikannya daripada candlestick hijau dengan 2 sumbu begitu ya. Ini informasinya naik tapi lemah, dan ini informasinya kuat naik. Oke, ini informasinya kuat turun ya, dan ini informasinya turun tapi lemah. Karena kenapa? Dia masih memiliki sumbu di atas begitu ya. Oke, itu untuk candlestick hijau ya teman-teman ya. Selanjutnya kita masuk ke candlestick merah teman-teman. Candlestick merah itu hitungannya sama teman-teman ya, yaitu kita sama-sama menghitung untuk merumuskan suatu candlestick. Itu candlestick merah itu ya sama, kita menghitung body ya ditambah dengan akumulasi sumbunya. Akumulasi sumbu bawah dan sumbu atas. Kalau sumbunya 2 ya kita jumlahkan sumbunya, yang atas ini sumbunya positif, yang bawah ini sumbunya negatif, dan ini bodinya negatif begitu ya. Oke, sekarang kita coba bandingkan teman-teman ya. Kita coba bandingkan untuk candlestick merah. Di sini candlestick merah saya ubah ya. Kita fokus di candlestick ketiga lah ya. Seperti ini ya. Oke. Kita buat seperti ini ya. Oke lah. Kalau yang awal tadi informasinya kan ada sumbu di bawah tadi ya. Nah, informasinya turun ya. Yang pertama tadi dia open price di harga 10, dia high price-nya 10 ya, berarti high-nya ini 0 begitu. Terus low price-nya 5 ya, berada di angka 5. Oke, sebentar saya ubah ya. Saya naikkan sedikit, berada di angka 5 tadi ya. Low price. Oh, candlestick ketiga ini ya, candlestick ketiga teman-teman. Maaf, candlestick ketiga ini dia open price di harga 10 ya. Ini candlesticknya, rumusnya. Terus high price-nya berada di angka 10, low price-nya berada di angka 2 teman-teman ya. Dia close di angka 2, berarti kita turunin nih sumbunya sini. Oke, di angka 2 seperti ini ya. Ini low price-nya 2, terus close price-nya berada di angka 7 teman-teman ya, berada di sini. Berarti dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa dari candlestick ketiga tadi itu hasilnya teman-teman, ukuran bodinya dari candlestick ketiga itu ukuran bodinya negatif 3, high-nya 0, dan low price-nya negatif 3. Hasilnya negatif 8 begitu ya. Rumus untuk candlestick merah ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini. Nah, barangkali teman-teman bisa ya teman-teman gambarkan sendirilah seperti itu, atau kalau teman-teman mau mendownload aplikasinya ya silahkan cek di deskripsi video ini begitu ya. Oke, untuk yang masih bingung passwordnya teman-teman bisa simak di video saya yang part 1 kemarin ya. Silahkan simak di sudut kanan atas video ini. Di sana ada passwordnya teman-teman untuk ekstrak file Excel ini begitu ya. Oke, selanjutnya untuk candlestick merah teman-teman, kita buat candlestick merah yang sama begitu ya. Saya geser sedikit, kita fokus ke candlestick nomor 3 saja seperti ini ya. Ketika ini informasinya tadi turun ya, candlestick ketiga ini tadi informasinya penurunan dengan negatif 8. Nah, kita coba nih, jika dia ada sumbu atas teman-teman, kira-kira hasilnya beda nggak gitu ya. Oke, kita lihat ya, kita masukkan ke rumus ya. Di sini untuk candlestick keempat kita fokus pada 2 candlestick ini ya, candlestick ketiga dan candlestick keempat teman-teman. Untuk candlestick keempat itu dia open price di harga 10 ya. Dia open price di harga 10, di sini 10. Terus dia high price-nya itu berada di angka 11 ya.
terus low price-nya, harga terendahnya ini berada di angka 2 ya, terus dia close di angka 7 teman-teman. Informasinya penurunan ya. Jadi ini sama nih, informasinya sama-sama ikut sumbu. Tetapi informasi penurunan ini informasinya kuat turun karena tidak ada sumbu di atas ya. Nah, ketika ada sumbu di atas, dia menginformasikan penurunan tapi lemah begitu. Jadi ketika teman-teman di market melihat candlestick seperti ini ya, teman-teman tinggal perhatikan sumbunya, di atas ada sumbu apa tidak. Kalau tadi candlestick hijau nggak ada sumbu bawah, informasinya kuat naik. Kalau ada sumbunya berarti dia naik tapi lemah. Nah, kalau di candlestick merah informasinya dia kuat turun kalau nggak ada sumbu. Kalau ada sumbu atasnya informasinya turun ikut sumbu panjangnya tapi lemah begitu ya. Oke, itu kesimpulannya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba nih, kita buat 2 candlestick merah ya dengan dengan candlestick yang sama. Ini kita fokus di candlestick ke-8 dan candlestick ke-9 lagi ya. Seperti ini, di mana candlestick ke-9 ini ada sumbu bawahnya teman-teman. Oke, candlestick ke-9 ini ada sumbu bawahnya begitu ya. Oke, sebentar. Jika kita lihat teman-teman, kita coba masukkan angkanya. Kita fokus ke 2 candlestick ini, candlestick ke-8 dan candlestick ke-9. Nah, kita coba masukkan angkanya ke candlestick ke-8 ya. Oke, candlestick ke-8 ini dia open price di harga 10 ya, terus dia high price-nya 13 ya, berada di angka 13. Low price-nya berada di angka berapa ini? Angka 4 ya. Berarti candlestick ke-8 low price-nya 4 ya, terus dia close price di harga 4 begitu ya. Nah, di sini candlestick ke-9 dia sama nih, open price di harga 10, terus dia sempat naik di high price hingga harga 13 ya. Terus dia berada di low price. Low price-nya itu ini teman-teman ya, harga terendahnya itu di sini berarti berada di angka 3 ya. Terus dia close di harga 4 teman-teman. Nah, di sini informasinya turun teman-teman, ikut body ya, ikut body. Nah, ini informasinya juga turun ikut body. Tetapi di sini candlestick ini karena ada sumbunya di bawah teman-teman, ini informasi penurunannya itu lebih kuat daripada candlestick ini ya. Jadi kesimpulannya begini teman-teman, ketika teman-teman menjumpai candlestick hijau ya, hijau ada sumbu tidak ada sumbu di atas, dia sudah lemah untuk naik, informasinya turun ya. Nah, ini dia sudah lemah untuk turun teman-teman, dia informasinya turun tapi sudah kehabisan juga kalau candlestick merah ya. Intinya ketika teman-teman menjumpai sumbu di bawah seperti ini, tidak ada sumbu, ini berarti penghabisan penurunannya ya. Informasinya turun tapi lemah. Nah, kalau seperti ini informasinya turun dan masih kuat turun teman-teman, karena kenapa? Di bawah masih ada sumbu nih begitu ya. Jadi intinya teman-teman mungkin supaya lebih singkat, lebih detail, bisa kulik-kulik sendiri begitu ya. Teman-teman bisa melihatnya sendiri teman-teman ya. Teman-teman bisa download videonya sendiri, lebih detail, download aplikasinya sendiri di deskripsi video ini. Untuk yang belum menyimak part satunya supaya tahu teman-teman tentang password untuk ekstraknya, teman-teman bisa simak di video saya sebelumnya begitu ya. Oke, saya rasa cukup teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat. Ini ilmu ketika teman-teman memahami ilmu candlestick ya, terutama karakter candlestick ini, teman-teman tidak hanya bisa menggunakannya di binary option teman-teman, tetapi teman-teman juga bisa menggunakannya di forex, cryptocurrency, saham dan sebagainya begitu ya. Penting platformnya masih menyediakan candlestick begitu ya. Mungkin di video ketiga nanti saya akan menjelaskan lebih detail lagi bagaimana cara penggunaannya, bagaimana kalau kita hubungkan dengan BSG. Sebenarnya sinkron, semua ilmu itu sinkron teman-teman ya. Semua ilmu trader itu rata-rata sinkron jika mereka sama-sama mengikuti rules ya. Nah, jadi mungkin di video part selanjutnya nanti saya akan lebih detail lagi bagaimana cara menggunakannya di market ya. Intinya di video kali ini saya harapkan teman-teman sudah bisa memahami
informasi dari candlestick ini, begitu ya. Oke, saya rasa cukup teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.